Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak membaca tahmid Alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat tidak lupanya senantiasa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab yang berjudul At-Tabarrukul Masyru' wal Mamnu'. Tabarruk ya, ngalap berkah yang disyariatkan dan yang dilarang. Pembahasan yang sekarang adalah pembahasan yang selanjutnya, ini tentang karya-karya para ulama ya di dalam membahas topik ini. Qala al-muallif rahimahullah faslun fi dzikri ba'dhi man sannafa fi hadzal mawdu'i was sabab fi dzalika. Fasal ya menjelaskan beberapa karya tulis ya yang ditulis pada pembahasan ini dan sebab penulisannya tersebut. Jadi pada pembahasan ini beliau penulis kitab ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa karya tulis tentang masalah tabarruk ini. Jadi ternyata banyak Bapak Ibu para ulama yang telah membahas masalah ini dalam kitab-kitab mereka. Haula hadzal mawdu'i kataba katsirun min ahli ilmi kutuban qayyimatan minha. Berkenaan pembahasan ini, kataba katsirun min ahli ilmi, telah menulis ya, kebanyakan para ulama, kutuban qayyimatan, buku-buku yang berharga. Minha diantaranya judulnya ya. Yang pertama ada buku judulnya At-Tabarruku Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Tabarruk, jenis dan hukum-hukumnya. Anwa' itu artinya jenis-jenis ya. Apa saja tabarruk yang diperbolehkan, yang tidak. Kemudian hukum bertabarruk dengan tabarruk tersebut. Ini buku ditulis oleh Lidukturi Nasir bin Abdurrahman Al-Jadi'. Ditulis oleh Al-Syekh Doktor ya, Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Jadi'. Wa huwa kitabun kabirun, dia adalah sebuah buku yang besar. Fi aktsari min 500 safhatin ya. Lebih dari 500 halaman ya tebalnya. Nah, ini ditulis oleh seorang doktor ya, yang bernama Syekh Nasir ya bin Abdurrahman Al-Jadi'. Judul kitabnya apa Pak? At-Tabarruku Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Ngalap berkah, jenis-jenis dan hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, hampir mirip dengan judul kitab ini, namun penulisnya yang beda. Judul kitabnya adalah At-Tabarrukul Masyru'u Wat-tabarrukul mamnu'u ya. At-tabarrukul masyru', tabarruk yang disyariatkan, yang memiliki dalil gitu, yang dianjurkan dalam agama, dan ngalap berkah yang dilarang. Ini ditulis oleh Dr. Ali bin Nafi' Al-Ulyani. Wa huwa kitabun saghirun, namun bukunya kecil ya, tidak seperti tulisan Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Jadi' di atas. Ini lebih tipis ya. Fi qarabati mi'ati safhatin ya. Jumlah halamannya ini mendekati 100 halaman gitu. Kemudian yang ketiga ada buku judulnya Ghayatul Amani fir Raddi 'alan Nabahani lil Alamati Muhammad Syukri Al-Alusi. Ya, jadi ada judul buku namanya Ghayatul Amani. Ini buku sanggahan Pak ya, terhadap ada seseorang juga penulis namanya An-Nabahani. Namun An-Nabahani ada kesalahan ya, sehingga terkadang membolehkan ya bertabaruk kepada hal-hal yang sebenarnya itu salah. Maka ditulislah oleh Syekh Muhammad Syukri Al-Alusi ini buku sanggahannya, meluruskan buku yang ditulis oleh An-Nabahani ini. Kemudian buku ini juga besar Pak ya, wa huwa yaqau fi mujalladaini kabirain ya, kabiraini.
Jadi bukunya cukup besar ya, ada 2 jilid bukunya, 2 jilid besar. Ya. Kemudian ada yang keempat, Siyanatul Insani an Waswati Syekh Dahlan. Nah, kalau kita terjemahkan judulnya, penjagaan manusia dari was-was Syekh Dahlan. Jadi Syekh Dahlan ini nama panjangnya Muhammad Zaini Dahlan, ya, Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Ahmad Zaini Dahlan ini dia orang Mekah gitu ya. Namun dia tidak senang dengan dakwah tauhid di situ. Dan dia banyak memfitnah para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya, dia punya kitab Pak, judul kitabnya yang lain, yang Ahmad Zaini Dahlan ini punya kitab judulnya Ad-Durrah As-Saniyah ya. Firad di alal Wahabiyah. Jadi dia termasuk yang suka melebeli orang-orang yang belajar dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi gitu ya. Kemudian banyak fitnah, di antara fitnahnya itu dia mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengaku menjadi nabi ke-26. Itu ada di bukunya. Dan itu fitnah betul, nggak ada gitu ya. Nah, tidak pernah beliau mengaku seperti itu, kok dituduh gitu. Itu jelas sekali fitnah beliau. Karena memang dilihat asal muasalnya itu ada karena faktor politik juga, ketidaksukaan beliau. Karena memang dahulu ya, sebelum terjadi peperangan gitu antar suku, antar kabilah di Arab Saudi itu, sebelumnya kan yang menguasai Jazirah Hijaz gitu ya, Najd, Mekah itu kan sebelumnya itu dikuasai oleh Syarif namanya. Jadi Syarif ini dapat sokongan dari pemerintah Inggris. Ini secara geopolitiknya seperti itu. Kemudian dia itu juga mengaku kayak ini Pak ya, kayak keturunan Nabi juga gitu ya. Nah, dan dia diberikan kekuatan oleh Inggris gitu ya, dan menguasai Jazirah Arab waktu itu. Namun terjadi peperangan, pemberontakan dari kabilah yang lain. Akhirnya kabilah yang banyak yang setelah peperangan itu tidak bersatu lagi gitu ya. Jadi setiap suku itu dia menguasai daerah tempatnya dan sering terjadi bentrok, maka disatukanlah semua suku-suku ini oleh Muhammad bin Saud. Nah, gitu kalau kita baca sejarah tegaknya negara Arab Saudi itu ya. Jadi memang belum ada dikuasai oleh Khalifah Turki Utsmaniyah, belum Pak, ya kan? Itu sudah diluruskan oleh ahli sejarah Arab ya. Jadi Muhammad Saud ini tidak memberontak, kan ada yang memfitnah kan. Muhammad bin Saud ini memberontak dari kekuasaan Turki Utsmani gitu ya. Otonom itu ya, tidak gitu ya. Ini yang benarnya seperti itu. Karena beliau hanya menyatukan, karena memang daerah Jazirah Arab itu bukan dikuasai oleh mereka, karena awalnya itu dikuasai oleh Syarif namanya. Ya, Syarif ini didukung oleh kekuatan politik ya, Inggris, karena Inggris kan menjajah dan mempengaruhi beberapa daerah, termasuk kan salah satu negara kolonial ya, seperti Belanda, Inggris kan negara kuatlah waktu itu gitu. Ini kalau kita lihat dari segi sejarahnya. Dan Syekh Ahmad Dahlan ini sangat amat benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sampai ya kebenciannya itu sampai kepada taraf yang tidak ada pada beliau gitu ya. Sampai kepada taraf memfitnah, seperti beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab itu sudah mengaku sebagai nabi, padahal jauh ya, enggak pernah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga dibantah oleh ulama India. Ya, keterangan Syekh Ahmad Dahlan ini dengan judul kitabnya Siyanatul Insan an Waswasi Syekh Dahlan gitu. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Bashir As-Sahwani ya, As-Sahsawani Al-Hindi, seorang ulama India, dan beliau Ahlussunnah gitu ya. Wa yaqa'u fi aktsar min 500 safhah ya. Kemudian buku ini ya besar, lebih dari 500 halaman ya, termasuk buku yang tebal gitu Pak. Kemudian yang kelima ada buku judulnya Mafahimu Yajibu an tusahhah ya.
pemahaman-pemahaman yang wajib dikoreksi gitu ya. Ini ditulis oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Ali Syekh ya. Nah, ini mufti Arab Saudi ya. Jadi buku ini termasuk buku yang besar ya, yang terdiri dari 1 jilid. Ini juga membahas ya masalah apa? Tabarruk gitu. Ya. Kemudian yang keenam kata beliau, buku tulisan Syekh Albani, kayaknya sudah ada terjemahannya nih ya. Yang judulnya At-Tawassulu Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Tawassul jenis-jenis dan hukum-hukumnya. Ya, tentang masalah tawassul, namun masuk juga nanti masalah tabarruk, Pak. Karena orang yang tabarrukan itu terkadang dalih mereka tawassul. Kami kan tawassulan gitu ya. Iya, sekalian tabarrukan seperti itu ya, sepaket ya. Maka dibahas oleh para ulama gitu. Kemudian yang ketujuh at-tawassulu wal wasilatu ya. Ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga membahas masalah tabarruk gitu. Kemudian ada muridnya Syekhul Islam namanya Al-Imam Ibnu Abdul Hadi ya. Beliau juga membuat buku sanggahan terhadap Imam As-Subki ya, yang juga terpengaruh oleh pemahaman tasawuf sufi Pak ya. Yang mana mereka juga menggembosi orang untuk tabarruk kepada kuburan. Namun pemahamannya diluruskan oleh para ulama ya. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Hadi ini ya, yang dengan judul kitabnya As-Sarimul Munki fi Raddi 'ala Subki ya gitu. Kemudian yang kesembilan ya Mahakadha ya Tu'azzimul Athar, ada judul buku tipis ya oleh Syekh bin Bas. Judulnya enggak seperti itu. Engkau mengagungkan bekas-bekas peninggalan orang soleh. Ya, bekas kuburannya lah, bekas sepatunya gitu ya, sandalnya gitu kan, diagungkan betul ya, dikeramatkan gitu. Nah, ini Syekh bin Bas juga ya menulis buku yang judulnya enggak seperti itu. Mahakaza itu artinya enggak seperti itu ya. Tu'azzimul athara, kalian mengagung-agungkan ghulu ya, melampaui batas terhadap bekas-bekas peninggalan orang-orang saleh. Karena ada juga sebagian orang seperti itu Pak ya. Iya. Bahkan ada orang yang sengaja mencari barang antik Pak. Jadi kalau barang antik ini barang pusaka-pusaka lama gitu kan. Nah, ini barang antik ini jadikan zimat Pak. Dia diyakini memiliki kekuatan supranatural. Misalkan ini adalah kerisnya Empu Gandring gitu ya. Oh, itu dikeramatkan kerisnya Pak. Ini enggak main-main nih. Ini keris pusaka ini katanya. Nah, ini yang diluruskan oleh ulama. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Peninggalan-peninggalan lama itu enggak ada, sama aja. Ya kan? Enggak ada keramatnya itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keramat itu adalah amal soleh kita. Baca Al-Qur'an itu keramat itu. Ya kan, kalau keramat itu kan diambil dari bahasa Arab Pak ya. Asal katanya karomah. Karomatun itu artinya kemuliaan. Nah, jadi yang mulia itu amal soleh kita ya, bukan benda-benda. Orang yang terlalu mengagungkan benda, nanti di situ masuk pintu kesyirikan Pak, masuk iblis syaitan ya, sehingga orang itu mengagungkannya Pak, buatlah ritual khusus kerisnya. Terjadi Pak sampai sekarang. Saya pernah lihat Pak dukun ya. Dukun itu punya gasing tengkurak namanya. Jadi gasing kayak gasing anak-anak itu. Kan anak-anak kalau dulu kan tutup ini Pak ya, botol di toko gitu ya, dipukul-pukul. Nah, kemudian dilubangi, dikasih tali rupiah Pak ya, kemudian dimainkan. Kalau dukun Pak, ininya diganti dengan apa? Dengan tengkorak ya. Jadi tengkorak orang kecelakaan biasanya itu. Jadi kalau ada orang kecelakaan itu digalinya malam-malam itu, ya kan, kuburannya sama dukun. Nah, mereka yakini itu bisa minta bantuan setan gitu ya, untuk mengguna-guna orang, untuk nyanten orang. Betul Pak, karena saya pernah waktu kecil itu ya, waktu kelas SMP kelas berapa itu ya, saya lihat itu dukun punya gasing tengkorak. Saya pernah lihat ini betul-betul tengkorak nih kayaknya gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Biasanya di Padang gitu ya, di dukun di Padang tepat seperti itu. Mereka menggunakan gas yang tengkurak namanya ya. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu ini kan Pak ya, itu menjadi barang antik gitu. Jadi kalau ada gasing tengkorak itu, kalau orang yang suka barang-barang antik itu mahal harganya Pak. Kemudian dukun itu juga punya barang antik lain Pak, namanya jenglot. Jenglot, apa namanya? Ya dia kayak ini ya, kayak boneka gitu, namun diyakini itu punya kekuatan gitu ya. Terkadang memang betul Pak, setan bermain Pak, seolah-olah ada kekuatan gitu. Namun itu setan untuk menipu kita, jin kafir itu ya. Seolah dia bergerak, ya kan? Atau orang yang main jelangkung itu terkadang ditipu oleh jin gitu. Oh iya ya betul ngomong dia, betul bergerak, iyalah jin gitu ya. Untuk menyesatkan orang sehingga orang tuh mengkeramatkan itu, hatinya tunduk kepada itu, sehingga mereka buatlah ritual khusus untuk hal yang seperti itu. Itu hati-hati Pak ya. Maka kita harus perangi itu semua ya. Praktek-praktek klinik perdukunan yang seperti itu, yang itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Nauzubillahi min zalik. Kemudian ada juga kitab judulnya Hiwarun ya Ma'al Maliki, hiwar ya, dialog dengan, ini juga seorang ahli tasawuf ya. Lil Qadhi Abdullah ibnu Mani'. Ini ditulis oleh seorang qadhi ya, seorang ahli hukum lah, hakim gitu ya, yang bernama Syekh Abdullah bin Mani' meluruskan pemahaman Al-Maliki ini yang seolah-olah pembolehan terhadap tabaruk yang mana itu dilarang dalam Islam. Kemudian kata beliau, fadlan an fusulin fil kutubil lati ya tahaddatsat anil bid'ah kal kitabi Abi Syamata wa kitabi al-i'tisami lisyatibi. Kemudian juga ada tambahan ya, pasal-pasal dalam kitab-kitab yang berbicara tentang bid'ah. Memang kitab itu tidak khusus masalah tabaruk Pak, dia bahas tentang masalah bid'ah, namun ada pembahasan tentang tabaruk dimasukkan ke dalam kelompok bid'ah. Seperti kitab ulama Syafi'iyah namanya Al-Imam ya Abu Syamah. Nah, gitu. Ini seorang ulama besar ya, dan dia juga seorang tokoh Syafi'iyah, ulama ahli mazhab Syafi'i. Judul kitabnya Al-Bid'ah ya, Al-Bid'ah, bid'ah gitu. Kemudian ada kitab judulnya Al-I'tisam oleh seorang ulama Maliki ya, bermadzhab Malikiyah beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syatibi, juga membahas masalah tabaruk ini. Walaupun bukunya tidak membahas secara keseluruhan, namun ada pasal atau bab dalam bukunya tentang masalah tabaruk. Ini kan pembahasan sekarang tentang buku-buku tentang itu. Banyak sekali, rupanya banyak sekali banyak kitab-kitab tentang tabaruk itu udah banyak dibahas ulama. Kemudian Imam Ibnu Waddah. Jadi Imam Ibnu Waddah ini punya kitab judulnya Kitabul Bid'ah ya. Kitab masalah bid'ah. Nah, dan dalam kitabnya juga beliau bahas tentang hukum tabarruk. Kemudian dan pasal-pasal bagian-bagian tertentu wa fusulun fi kutubit tafsir, dalam kitab-kitab tafsir pun terkadang dibahas. Wal hadis, dan tafsir Ibnu Katsir itu juga dibahas Pak ya, tentang tabarruk yang dilarang itu. Wal hadis, dan kitab-kitab hadis juga. Wasirah, dan kitab-kitab sirah nabawiyah ya juga, atau sirah as-salihin ya, perjalanan hidup orang-orang saleh juga dibahas. Dan kitab-kitab sejarah, wat tarikhi, kitab-kitab tarikh atau sejarah dan yang selainnya. Ini banyak sekali Pak ya, ternyata ini banyak sekali buku-buku yang membahas tentang masalah tabarruk. Qala al-muallif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Muhammad Safwan Nuruddin rahimahullah. Berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad ya Safwan Nuruddin, itu penulis kitab ini, ulama Mesir ya. Beliau berkata, wa dzalika yadullu ala khaturati hadzal mawdu'i. Kenapa para ulama banyak menulis kitab ya Pak ya, menulis buku tentang masalah tabaruk ini? Karena pembahasan ini pembahasan yang sangat bahaya gitu. Bahaya itu maksudnya mesti orang tahu gitu. Kalau nggak tahu bahaya jatuh ke dalam tabaruk yang dilarang, boleh jadi itu tabaruk syirik atau tabaruk bid'ah atau tabaruk bid'ah. Sehingga ini pembahasan penting. Karena tabaruk itu berbahaya kalau orang nggak paham. Ya, dia akan berkeyakinan meyakini tabaruk itu, ya kan? Sementara itu keyakinan yang salah. Ini
Wa annahu babun wasi'un, ya. Kata beliau, bab tentang tabaruk itu adalah bab yang luas, ya. Min abwabis syirki, di antara bab-bab tentang syirik. Nah, ini bahayanya. Karena nanti ada orang tabaruk dengan pohon, ya. Dia meyakini pohon itu keramat, Pak. Sehingga dia ngalap berkah pada pohon itu. Yang paling parahnya nanti sampai menjurus kepada minta sama pohon. Ya, seperti contoh saya sampaikan di kampung saya sendiri, Pak, ya. Di Sumbar itu, ya. Ada orang yakin di situ ada namanya bukit. Kalau bahasa Minangnya Bukit Mulinang. Nah, itu di tempat saya tuh, Pak, ya. Di Sumbar, di pesisir, ya. Jadi kalau ada orang menikah belum dapat anak, pergi ke bukit itu, Pak, ya, melepas niat, ya kan? Karena bukit itu diyakini sakti, keramat, ya. Bisa orang yang melepas niat di situ, melepas niat itu maksudnya minta di situ, di bukit itu, karena bukit itu mungkin disamakan dengan bukit Tursina mungkin ulama ya. Ya. Inilah, ya. Ini bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ini bahayanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa min ajaibi man nasyara fi dzalika, ya, kitaban dokhman bi'nwani Rasail Syafi'i li Dr. Sayyid, ya, Uwais alladhi qama bi tahlil rasail allati yahmiluha al-baridu ila qabri Syafi'i wa yastaghisuna wa yastanjiduna bihi wa yaqumu rijalul barid bi tawsiliha wal kitabu yaqa fi qarabati 400 safhah. Jadi kata beliau di Mesir itu, Pak, sesuatu yang sangat mengherankan, ajaib, ya, mengherankan, ya. Apa yang di nusyiro gitu, ya, fi zalika kitabun dokhmun, ya, nusyiro, ya. Apa yang disebarkan oleh orang, ada sebuah buku tebal, Pak. Namun bukunya isinya kesyirikan. Jadi bukunya judulnya adalah Rasailus Syafi'i, surat-surat kepada Imam Syafi'i. Jadi Pak, ada keyakinan orang Mesir itu kan ada kuburan Imam Syafi'i kan diyakini di Mesir. Kalau Bapak lihat di situs di YouTube, tulis saja kubur sudah dibangun luar biasa, Pak. Jadi kuburan itu penuh terus, Pak, dengan surat-surat gitu, surat dilempar ke situ. Jadi isi suratnya, nauzubillah, ya, orang minta, ada yang belum dapat anak minta anak sama Imam Syafi'i, ya kan, ada yang punya hutang minta Imam Syafi'i, ya, bertawassul dengan Imam Syafi'i gitu. Nah, ini. Jadi kitab ini membela ritual-ritual seperti itu, keyakinan-keyakinan yang berkenaan dengan itu. Yang ditulis oleh Sayyid Uwais, ya. Dan yang membawa surat-surat itu Pak, tukang pos. Jadi memang orang-orang Mesir itu yang nggak paham tauhid itu, Pak, nulis surat kasih ke tukang pos, nanti kaget tukang pos, ya, ngasih ke juru kunci apanya, kuburan itu. Nanti kuburan itu juru kuncinya naruh, tapi harus ada duitnya lah gitu, ya. Karena memang kuburan keramat itu, Pak, juga ada faktor di situ pendapatan, ada faktor ekonomi juga rentan, Pak. Jadi sekali dibuka kota infaknya, masya Allah gitu, ya. Sehingga apa? Yastaghisuna, mereka beristighosah, minta pertolongan kepada Imam Syafi'i. Wa yastanjiduna bihi, kemudian mereka memohon hajat-hajatnya dikabulkan. Wa yaqumu rijalul barid, nah, sehingga yang melakukan ini adalah Pak Pos lah, ya, bitausiliha, untuk menyampaikan surat-surat tersebut. Jadi buku ini, Pak, yang membahas tentang itu, yang membela praktek seperti itu. Wal kitabu, kitab itu yaqa'u fi qarabati arba'imi'atin, ya, arba'imi'ati safhatin, ya, mendekati 400 halaman. Nah, ini luar biasa. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antara buku juga yang membela praktek kesyirikan seperti itu ada buku judulnya, ya, judulnya adalah Tuhfatuz Zuwari ila Qabrin Nabiyil Mukhtari. Ya. Wa huwa kitabun yahtajju lil bid'ah wa yad'ulaha. Jadi ini buku yang menjadi argumentasi oleh orang-orang yang membela bid'ah gitu, ya, yang suka tawassul. Ini dalilnya kitab ini gitu, ya. Padahal kitabnya jauh daripada dalil-dalil, Pak. Inilah yang menyesatkan umat itu, Pak, ya.
kitab-kitab yang dianggap itu tulisan Arab juga, enggak semua kitab tulisan Arab itu benar. Bahkan sihir pun pakai orang Arab nulisnya dengan tulisan Arab gitu. Yang kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah, itu yang benar itu. Jadi enggak semua kitab berbahasa Arab ataupun kitab yang berwarna kuning itu benar, enggak gitu. Harus diteliti kembali. Kitab kuningnya itu sesuai ada hadisnya enggak gitu, ada dalilnya enggak gitu ya. Kalau ada dalilnya, ada hadisnya, barulah itu dikatakan sebuah kebenaran. Ya, kan ada juga sebagian masyarakat ya, kan ada dalilnya Pak Ustadz dalam kitab kuning ya, lihat dulu kitab kuningnya kan gitu. Ada hadis nggak di kitab kuning itu? Tapi kalau hanya semata perkataan pendapat penulis, maka ini tidak bisa dijadikan dalil. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab yang lainnya, karena mengingat waktu ya Pak ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.